Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna inda al-wahdah al-akhirah. Ya, masalik masalik tawdif al-maqasid. Masalik tawdif. Apa makna tawdif? Mengoptimalkan. Tawdif al-maqasid. Bagaimana mengoptimalkan maqasid itu? Ya. Awalan masalik at-tarjih wa tafsir wa tadabbur wal istinbat, wa tsani masalik at-tatbiq wa tanzil wa tafkir wa tadwirihi, wa tsalis masalik at-ta'lim wa tarbiyah wa da'wah wal alaqat wa da'wah wal alaqat. Ya. Masalik ada mana? Masalik. Cara. Apa? Jalur. Jadi gimana mentaudih, bagaimana mengoptimalkan mana? Maqasid. Gimana mengoptimalkan maqasid Al-Qur'an dengan jalur. Al-awwal mana? Tarjih wa tafsir wa tadabbur wal istinbat. Wasani ya. Wasani tatbiq ya. Tatbiq wa tanzil wa tafkir wa tatwirihi. Ya. Kalau yang pertama itu tafsir, tarjih, tafsir, tadabbur, istinbat. Masalik itu dipakai untuk apa? Dioptimalkan untuk apa? Ya, untuk tafsir, tadabbur, istinbat, tarjih. Tarjih baina ara, misalkan tarjih baina al-ara, at-tafsir. Ya, fit tafsir itu menggunakan dioptimalkan untuk digunakan ini menggunakan maslak maqasid. Maksudnya ya maslak maqasid fi hada. Jadi tarjih itu tarjih hada mada bainal ara. Yani hunaka ara katsira ayyuhuma arjah. Ya. Li ajli tarjih nastakhdim maqasid. Ini ayyu ra'yin aswab ahsan. Ya ansab gitu aqrab. Ya, nahnu nastakhdim ada maslak al-maqasid gitu. Ada jadi dioptimalkan itu menggunakan itu. Wasani tatbiq, gimana setelah ditarjih, ditafsir, kemudian ditatbiq. Ya, ditatbiq. At-tanzil, apa makna tanzil? Tanzil. Menurunkan itu gimana maksudnya menurunkan itu? Menurunkan dari teori. Jadi teori diturunkan menjadi aplikasi. Ya, seperti itu. Misalnya kita kan banyak masalah nadrus teori politik. Jadi kalau diturunkan seperti apa? Teori-teori itu ketika diturunkan belum tentu dia sesuai. Sama dengan antum baru belajar teori. Baru belajar teori masalah teori silat, teori silat. Oh, nanti kalau diserang kayak begini nanti antum gini gitu kan. Teorinya tahu. Tapi gimana caranya mengimplementasikan teori itu? Ya, keserang mana begitu kena dia, belum tentu dia bisa menghindar gitu meskipun tahu teori. Di dalam praktek itu ya, jadi tahu teori, setelah itu teori dipraktekkan. Nah, itu yang ditatbiq. Ya, ditatbiq atau tanzil, menurunkan teori ke implementasi. Ya, seperti itu. Lalu jadi teori dulu. Untuk teori itu digunakan untuk apa teori ini? Ya, untuk yang bidang teori, maka untuk tafsir, tadabbur, tarjih bainal ara, begitu. Wa istinbat.
Setelah itu udah kita dapat tafsir maqasidi misalnya gitu. Tadabbur yang berorientasi pada maqasidi. Wasani tatbiq wa tanzil. Teori-teori tadi itu yang sudah kita pilih dari yang terbaik ditanzil. Maslak at-tanzil. Wasalis, gimana maqasid ini dioptimalkan ke dalam apa? Ke dalam dunia pendidikan, taklim, wa tarbiyah, wa dakwah, wal alaqat. Menggunakan pendekatan maqasidul Quran. Ada wal maksud min mada? Wal maksud min hadhil wahdah. Jadi setelah kita belajar maqasid itu secara teoritis itu penerapannya seperti apa? Oh, hunaka salasa. Ya, fit tarjih wa fil istinbat, fit tadabbur wa fit tafsir. Ya. Summa tanzil wa tatbiq wa tatwir. Ya. Summa dipakai lebih praktis lagi di dalam dunia taklim, wa tarbiyah, wa dakwah, wa fit akhir mana? Wa dakwah wa at-ta'lim, wa tarbiyah, wa dakwah, wa al-alaqat. Al-an nabda bi maslak al-awwal. Maslak al-awwal. Iqra. Maslak al-awwal. ما عندك كتاب؟ المسلك الأول توظيف المقاصد في الترجيح والتفسير. لا ريب أنه ينبغي لمن يتصد لتفسير كتاب الله امتلكوا مهارات كثيرة تؤهله لهذه المهمة الجليلة. ولا شك أيضا أن من أهم هذه المهارات معرفة المقاصد الأصلية والتبعية للقرآن، والتي تعينه على فهمه وتفسير معانيه ومعرفة راجحه ومرجوحه على الوجه الصحيح. إذ إن علاقة المقاصد بفهم القرآن وتفسيره علاقة قوية بارزة لا تنفك عنه. أولا توظيف المقاصد في الترجيح. إن أهمية توظيف المقاصد في الترجيح بين الأقوال من أهم المهارات اللازمة التي تؤهل للتصدي لهذه المهمة. وفي هذا السياق يقول الدكتور نعمان جوغيم: يكون هذا على الخصوص في النصوص ظنية الدلالة، إذ يستعين المجتهد بالمقاصد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لتلك المقاصد وتوجيه معنى النص بما يخدمها. وقد يصل الأمر بالمجتهد إلى تأويل النص وصرفه عن ظاهره في حال مختلفة ذلك المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها. Ya, ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟
مرة أخرى أنت اقرأ مرة أخرى. أولا توظيف المقاصد في الترجيح. إن أهمية توظيف المقاصد في الترجيح بين الأقوال من أهم المهارات اللازمة التي تؤهل للتصدي لهذه المهمة. وفي هذا السياق يقول الدكتور نعمان هنا إلى هنا ماذا تفهم؟ إن أهمية توظيف أنت أخي أنت اقرأ مرة أخرى. أولا توظيف المقاصد في الترجيح. إن أهمية توظيف المقاصد في الترجيح بين الأقوال من أهم المهارات اللازمة التي تؤهل للتصدي لهذه المهمة. ماذا تفهم؟ إن الأقوال هي من أهمية توظيف أقوال. إن الأقوال هي من إحدى أهم المهارات اللازمة. إن الأقوال ماذا maksud الأقوال؟ أولا توظيف المقاصد في الترجيح. إن أهمية توظيف المقاصد في الترجيح بين الأقوال من أهم المهارات اللازمة التي تؤهله للتصدي لهذه المهمة. Optimalisasi makosid itu optimalisasi makosid dalam tarjih baina al-aqwal sahabah itu adalah bagian dari maharot atau skill keterampilan yang paling penting ketika ingin melakukan tarjih. At-tarjih at-tasaddi li hadhil muhimmah. Ayu muhimmah? Ayu muhimmah? أولا يرجع إلى توظيف المقاصد. هذه المهمة. توظيف المقاصد. توظيف المقاصد. توظيف المقاصد. Ya, yaqulu يقول الدكتور نعمان جويم يكون هذا على الخصوص في النصوص ظنية الدلالة إذ يستعين المجتهد بالمقاصد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لتلك المقاصد وتوجيه معنى النص بما يخدمها وقد يسير الأمر بالمجتهد إلى تأويل النص وصرفه عن ظاهره في حال مخالفة ذلك المعنى الظاهري لمقاصد الشريعة وكلياتها. Yang boleh diterapkan atau yang taudziful maqasid
yang boleh itu diterapkan untuk ayat-ayat yang zonniyatud dilalah. Terus karena itu membantu mujtahid untuk memahami nas, kemudian wakhtiyaril makna munasib litilkal maqasid wa tawjihi makna nasi bima yakhdimuha. Gimana tuh? Gimana? Atau makna nasi bima yakhdimuha. Yakhdimuha ila Yakhdimuha ila yakhdimu gitu. yakhdimun nusus. Jadi ini ada nusus donnia. Nusus donnia itu biasanya menimbulkan banyak penafsiran kan gitu. Nusus donnia atau kan yusabib ila au yuaddi ila ikhtilafil ara' fi fahmi hadzal nas. Kalau qat'iyah ya la yahtamil al-ara' ikhtilafil ara'. Kalau fi donnia nas itu yang qasimu ila kam. Qismain. Mana? Qat'iyud dilalah wa dhanniyud dilalah. Nas qasimu ila qismain. Ya imma qat'i dhanni. Qat'i ada yang qasimu ila qismain. Dhanni qat'iyu subut wa qat'iyu Dilalah. dilalah. Ada aidan dhanniyu subut wa dhanniyu dilalah. Oke, al-misal min qat'iyu as-subut ayunas. Al-misal min qat'iyu subut ayunas. Ayunas oke. Yang qat'iyu subut ada ayunas. Loh, kok nggak ada yang tahu? Ya. Al-Quran. 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 Wa wa Hadis. wa Wa al-hadis al-qudsiyah. apa? Hadis. Ayo hadis. Hadis Nabawi. Memang ada hadis. Hadis anu, hadis sanawi gitu. Sahih li dzatihi. Hmm? Sahih li dzatihi. Hadis sahih itu Hadis. doni am qat'i. Hadis sahih. Doni. Bimana? In lam yakun mutawatir dan kalau mutawatir qat'i Dengan al-qat'i itu yang apa? mutawatir, Ya udah. hadis mutawatir. Dari begitu aja dari tadi. Ada hadis Mutawatir. al-mutawatir. Ya, hadis al-mutawatir. Kok kenapa? Limada al-mutawatir hadza qat'iyyu subut. Subut itu maknanya apa? Subut itu. Apa makna subut? Subut itu makna subut mana? Subut wa dilalah. Dilalah makna mana? Subut makna mana? Nah ini Maknahu hakiki. mana hakiki? Kayak subut La yujad hakiki la mana? yujad tafsiran katsiran. Subut min haitsu subut. Wadihah la yataghayyar. Subut tahu otentisitas.
Tahu otentisitas? Enggak tahu juga. Angel. Keaslian. Originalitas. Originalitas. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya itu masalah qala Rasul. Betul nggak yang mengatakan itu Rasul? Itu subut min haitsu subut. Misalkan qala Allah Ta'ala. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu qala man? Qala Allah Ta'ala. Sahih enggak yang mengatakan itu Allah itu? Ada min haitsu subut. Kalau kita kenapa kok kita antum yakin? Alladzi qala huwa Allah. Entah yakin? Ala yakin? Yang alhamdulillahirabbil alamin ada qala Allah Ta'ala. Ada alladzi qala huwa Allah Ta'ala. Anta ala yakin? Nah, Dalil? dalil Dalil ala anaka ala yakin mana? li kasroti rawi. Li kasrati arwah. Berarti kata kuncinya sebenarnya subut itu kalau qat'i kalau apa? Kalau banyak yang meriwayatkan Wa huwa sama bi mutawatir. Mutawatir itu gimana tuh mutawatir itu? Antum pernah ke Jepang? Belum kan? Sama dengan saya. Tapi antum yakin? Yakin? Kok bisa yakin? Dari mana? Karena Banyak orang yang meriwayatkan. Kan antum taunya kan dari periwayatan kan? Karena belum pernah ke sana. Kalau yang pernah ke sana ya berarti dalil Jepang itu ada atau enggak? Ada, Ustaz. Dari mana dalilnya? Loh, saya pernah ke sana. Berarti dalil yang saya pakai apa? Dalil apa? Dalil hisiah. Ya karena saya pernah melihat memang ada di sana. Kalau antum nggak pernah ke sana kan berarti melewati apa informasi antum itu? Ilmiah. Antum lo dapat informasi kalau ada Jepang itu dari mana? Akhbar. Dari informasi orang kan, dari pemberitahuan orang kan. Sahih? Sebentar, antum dapat hadis itu dari mana? Dari periwayatan orang kan? Atau sama periwayatan itu begitu. Kapan periwayatan itu dikatakan dia qat'i pasti benar dari fulan itu? Kapan? Kapan sebuah periwayatan itu kita bisa pastikan bahwa ini pasti Prabowo yang ngomong. Ketika periwayatan itu diriwayatkan banyak orang, lebih dari 10. Ketika diriwayatkan oleh banyak orang. Sampai kapan standarnya? Yastahilu tawatu alal kadhib. Nggak mungkin orang semuanya itu apa? Ittifaq ala al kadhib gitu. Nggak mungkin, nggak akan mungkin. Itu secara otomatis nggak mungkin orang. Saking banyaknya kok. Saking banyaknya orang meriwayatkan begitu. Seperti itu. Maka kita percaya nggak? Kita percaya nggak bahwa Prabowo itu nggak punya istri? Percaya kan? Dari mana? Banyaknya informasi. Dan tidak ada informasi pembanding. Atau berarti pasti. Kalau riwayatnya banyak gitu. Yang doni mata. Kalau periwayatnya tidak mutawatir. Di sini yang doniu subut itu apa? Hadisul ahad. Hadisul ahad itu diantaranya sahih, hasan, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi. Hasan li ghairihi itu adalah ahad, hadisul ahad, bukan hadis mutawatir. Begitu. Kalau hadis mutawatir nggak ada sahih, nggak ada hasan. Nah, memang sudah mutawatir, udah mutawatir begini udah. Ya tidak bisa diganggu gugat lagi mutawatir. Buktinya mutawatir seperti Quran itu untuk mutawatir. Coba besok ada yang meriwayatkan bahwa Al-Quran itu
Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah titik aja. Tambah titik aja besok. Siapa yang berani ini? Akan dihujat oleh seluruh dunia. Begitu. Itu menandakan bahwa itu mutawatir. Mutawatir itu kekuatannya seperti itu. Sehingga dia menjadi qat'i. Qat'i benar kalau ini dari Allah, bukan dari yang lain. Artinya periwayatnya itu dari Allah, dari mana? Dari Allah. Allah dari Rasul kan. Allah dari Rasul. Nah, itu kan diriwayatkan bergenerasi-generasi. Sahih? Nah, setiap generasi itu jumlahnya banyak yang yastahilu tawatu alal kadzib. Yastahilu, nanti diriwayatkan lagi generasi yang selanjutnya yastahilu tawatu sampai kepada kita ini. Sampai kepada kita ini. Ada apa? Ada ismuhu yang di sini hadisul ahad. Kalau yang dilalah. Makanya Mu'tazilah begini, Mu'tazilah ini untuk kalau epistemologinya firqah, ya. Mu'tazilah itu dia bilang saya tidak mau atau kami tidak mau menggunakan dalil untuk akidah itu yang dzanni. Kami memakai yang qat'i. Berarti dalil untuk akidah itu apa? Ya imam Quran, ya imam hadis mutawatir. Makanya orang Mu'tazilah tidak percaya dengan azab kubur. Sebentar, azab kubur itu dalilnya apa? Atau sirat, atau haud, atau mahsyar, dalilnya apa? Dalilnya ada dalil dalam Al-Quran mahsyar, ada haud. Wa hasyarna kulla syai'in qubulan ma kanu ya'malun. Hasyarna hasyarna maknanya ada yang berat. Kalau dilalah itu terkait dengan makna, Nah, makna gunakan makna yang qat'i. Gunakan makna yang dzanni. Masalan hakada. Famsahu bi ru'usikum. Famsahu bi ru'usikum. Itu dzanni atau qat'i? Dzanni. Gimana? Lianna famsahu bi ru'usikum. Kalau mau wudu kan, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Ada yang mengatakan wa arjulakum, ada yang mengatakan wa arjulikum. Kalau arjulakum ila aina? Faghsilu wujuhakum wa arjulakum, dari situ. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Gitu. Mau wa arjulikum atau arjulakum? Kalau arjulakum marofra. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ditulis saja ya. Idza kuntum ila sholati ada faghsilu wujuhakum. Jelas ini wujuhakum ya? Wujuhakum. Terus
wa aidiakum. Karena apa? Wa aidiakum lemah Mafulun maful. Ya, wa aidiakum ilal marafiqi. Nah, sekarang wamsahu biruusikum. Nah, di sini ada biruusikum. Nah, biruusikum ini setelahnya wa arjulakum. Ini di sini wa arjulakum atau arjulikum. Kalau arjulikum ikut biruusikum. Kalau arjulakum ikut faksilu. Ini kalau rijal itu faksilu atau famsahu? Iksil. Nih. Makanya kalau rijal ada bil mashi atau bil Ghusl. ghusli. Kayak gitu. Nah, paham tuh? Famsahu bi ru'usikum. Nah, kalau ru'us bil ghusl ambil mas. Nah, gitu. Ini dibasahi. Ini ada semua mas. Al-an rijal ada bil basahi mas ada kayak mashul khufain. Nah, ada arjulakum atau arjulikum? Antum. Itu kan masalah dari bacaannya saja. Baik, kalau yang kita ambil sini itu min haisul makna hadza dhanni am qat'i. Zon. Ada qat'i am dhanni atau sebagian dhanni, sebagian qat'i atau dua-dua atau ya qat'i semuanya. Daya semuanya. mati. Man yujib. Zoni. Zoni. Mana yang dhanni? Ruus. Gimana maksudnya ru'us? Lanahu yashmal ruus ra'as jami'an au sa'ruhu faqat. Jami'an atau ini sa'ruhu maksudnya gimana sa'ruhu? Au Sa'ruhu faqat ya. Ya ada sa'ruhu faqat. Ra'as kepala Jami' semuanya ru'us. atau ba'du. Oh, ba'du ru'us ada. Ada. Nah, Ada dhanni. nah. Indakah? Nah, Ustaz. Dhanni. Indakah? Ini awalan qafiyah dilalah lana fi syakil hadha wa amsahu bi ru'usikum ma'nahu ya imsah ya masuk lakin ba'da ma tabayyana masal Tasaka. Man akhar? Halir ra's hadza lahu ma'nan wahid am hunaka ma'anin katsira? Ma'anin katsira. La ra's nafsuhu ra's. Ra's hadza hunaka ara katsira. Ya, makna ra's hadza rais, makna rais. Sanian makna ra's hadza ra's. Oh, makna ra's hadza muqaddim asyai' kata au a'la syai' hadza ra's. Itu kan makna katsira. Ya. Walakin ta'ayyan annal makna madza? Kepala. Nah. Karena apa? Kalau masa mau wudu itu harus ngusap kepalanya ketua-ketua kita ya. Nanti kan nggak mungkin ada, tapi maknanya itu kan asbahal makna qat'i bi annal murad huna madza ar-ra's. Walakin hunaka makna dhanni wa huwa kam minar ra's alladhi namsah. Hadza dhanni. Oh, jami'an. La qala rubu' sulus. Waqala la salasa kata faqat mungkin. Itu kelas masaha di ra's.
apa entah? Ada makna dzan. Adzan huna. Walakin mada? Walakin al-qat'i mada? Mislu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada dzanni am qat'i? Sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Hadhihi al-ayah ya min haitsu dilala dhanni min haitsu dilala. Ya. Dhanni al-qat'i. Tab'an min haitsu subut Qat'i. limada? Al-Quran. No, min al-Quran. Ya. Min haitsu dilala hal hadha qat'i am dhanni? Pencuri itu ya, harus potong tangannya, dua-duanya. Aidiyahuma, aidiyahuma ada yarji ila syarik wa syariqah. Syarik wa syariqah. Aidiyahuma berarti syarik au syariqah, kalau mencuri ya harus dipotong. Baik, makna hadzal makna hadza qad'i am dhanni? Dhanni. Dhanni. Apanya yang dhanni? Lianna al-aid imma an yakuna yamin wa shimal. Oh, yamin atau shimal. Wa zuhara al-qira'at asyhada faqtu aymanahuma. Aymanahuma. Wa Aymanahuma makna? Al-yad al-yamin. Oh, al-yamin. Al-akhar? Ini kalau ini batas ini potong biasanya apa? Di mana potong itu masih zone itu. Batas ini. Batas yang dipotong itu dhanni. Tapi yang ada yang qat'inya enggak? Dicek. Aid, makna aid ada? Makna wahid atau ma'anin katsira? Makanya dulu Ustaz Azim Muzadi itu faqta'u aydiyahuma. Itu maknanya ya kalau pejabat itu korupsi ya dipotong kekuasaannya. Aid itu maknanya kan fihi ma'anin katsira. Baik, ada sahih bisa sahih. Daya mati. Idza kana makna qat'i ya qat'i maknahu ya tangan gitu. Ya tangan. Begitu. Bukan kekuasaannya. Enak aja. Ya udah dia jadi penguasa, ngambil banyak-banyak, setelah itu Turunkan. Setelah itu diturunkan, oh udah ngambil banyak udah. Enak aja begitu dia. Ya, motong tangannya itu qat'i. Tapi tadi sahih. Mana yang dipotong? Saya sini saja atau sini? Karena makna aliyat itu apakah sampai sini atau sampai sini? Makanya makanya kenapa ketika bicara tentang wa aidikum, antum memeriksa enggak di sini? Ketika dia wa aidikum kok ilal marafiq? Kenapa? Kenapa? Tangan itu maknanya luas. Iya, kena tangan itu bisa sini sampai sini. Kalau dia dibiarkan faksilu wujuhakum wa aydiyakum biduni ilal marafiq, maka bisa dari sampai sini. Seperti tayamum. Tayamum itu kan gini toh. Nah, gini toh. Enggak ada gini. Itu enggak wajib itu yang gini. Gini aja.
Limadha? Karena tayamum itu nggak ada ilal marafiq. Kalau wudhu ada ilal marafiq. Kok? Nah, begitu ada ilal marafiq berarti tidak memungkinkan dia ditafsirkan dengan penafsiran lain. Wong ilal marafiq kok. Dan tidak mungkin ditafsirkan dengan selain tangan. Wong ilal marafiq kok. Entah majnun ada ya fasir makna apa. Wong ilal marafiq kok. Terus nanti kalau kuasaannya yang dipotong ilal marafiq ke marafiq maknanya apa? Mana maknanya marafiq ada? Oh iya, apa yang maknanya itu? Itu takwil batini ada. Takwil semuanya aja itu. Ada tafsir jalan lain ada. Jalan Itu ngawur itu namanya. Begitu. Maka ada qat'ul yad ada qat'i. Amma haddu qat'il yad ada dhanni. Dhanni. Makanya kalau dibilang tadi iqra ukhra ilal aiman, itu tafsir. Nah, sekarang itu perbedaan itu semuanya itu kita bagaimana mentarjih antara pendapat-pendapat itu menggunakan pendekatan maqasid. Itu maksudnya untuk bisa mentarjih antara pendapat-pendapat yang berbeda tadi. Apakah ini semuanya? Apakah ini sebagian saja atau begitu? Coba pakai maqasid ditawdhif untuk menggunakan itu, nanti akan mendapatkan pendapat yang lebih arjah. Atau wadih? Min amsil sampai mana tadi? Yaqra sampai wa min amsilati tawdhifil maqasidi fi tarjihi ma ya'ti. At-tarjihu baina ma lam yutbat makana nuzulihi minas suwari al-Qur'aniyati dalika anna hunaka suwaran Qur'aniyatan ta'aradat fiha al-adillatu as-sam'iyyatu al-manqulah al-hakimah ala makkiyatiha au madaniyatiha au madaniyatiha. Hadhihi surah nazalat ya fi Madinah atau hadhihi madaniyah atau makkiyah. Madaniyah yakni yang diturunkan di Madinah. Anta makna madaniyah ba'dal hijrah. As-surah alladzi nazalat ba'dal hijrah. Walaysa fil Madinah. Kada qabla al-hijrah ada makkiyah. Walau kana laisa fi Makkah. Ada makna makkiyah wa madaniyah. Hadhihi madaniyah wa makkiyah. Untuk menentukan itu coba pendekatannya pakai apa? Maqasid Al-Quran. Teori maqasid Al-Quran. Nah, kata. Ada apa lagi? Terus wa misalu dzalika Fi surati Ar-Ra'd. Terus Wa misalu dzalika surat Ar-Ra'd faqad ikhtalafa fi makan nuzuliha faqila nazalat bi Makkah wa qila nazalat bil Madinah wa qila nazalat bi Makkah wa tashtamilu ala ba'dil ayatil madaniyah wa qila innaha madaniyatun ishtamalat ala ba'dil ayatil makkiyah wa li anna surat Ar-Ra'd min aktsari suwari al-mukhtalafi fi makan nuzuliha laja'a 'adadun minal mufassirin ila ihtimadi maqasidi suwari al-Qur'aniyati litarjih. Wa min haulai mufassirin At-Tahir bin Ashur haitsu yaqul ma'aniha jariyatun ala uslubi ma'anil Qur'anil makki minal istidlal 'alal wahdaniyah wa taqri'il musyrikin wa tahdidihim wal asbabil lati atharat al-qaul bi annaha madaniyatun akhbarun wahiyatun wa sanadkuruha fi mawadhi'iha min hadha tafsir wala mani'a min an takuna makiyatan wa min ayatiha nazalat bil madinati wa
wa ulhiqat biha fa inna dzalika fi ba'di suwaril Qur'an. Ya. Itu namanya pendekatan apa? Maqasid. Ini ikhtilaf fi asbabun nuzul. Ini maka ikhtilaf fi asbabun nuzul dijawab dengan pendekatan maqasid. Mislu hada suratir Ra'd atau surati tadi yang awal maka ayat surah Lama kami sekarang. lama yudkar. Baik, fadal. Oke. Asani. At-tarjih Tarjihu bainan nususi al-mu'aradati al-muta'aridati. waqfa maqasidil Qur'anil Karim wa misaluhu ma dhahaba ilayhi al-usuliyyun min tarjihi al-ahadisil waridati fi annahu la taqta'u La al-yad tuqta'u la tuqta'u al-yad fiha huwa fima huwa aqallu min rubu'in min dinar rubai dinarin alal ahadisil dalati alal qat'i bima huwa aqallu min rubu'i dinarin minal baydati. baydati istinadan ala maqsadi daf'ul khuruji wad dururi anin nasi al-mustafadu min qawlihi ta'ala sahru ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada tarjih baina an-nusus al-muta'aridah. Ada untuk mentarjih ada antariki ada maslak al-maqasid. Sanian ada tarjih baina tarjihuna tarjih baina asbabun nuzul, ikhtilaf fi asbabun nuzul wa ikhtilaf fi nususil muta'aridah. Cuma sanian fadal. ثانيا توظيف المقاصد في التفسير. Tafsir. إن النصوص الشرعية قرآن وسنة مجال من مجالات أعمال المقاصد بل إن بعض الباحثين في علم المقاصد قد عدها أول مجال اجتهادي يحتاج إلى النظر المقاصد. ومن الأمثلة على تطبيقات المفسرين في توضيح المقاصد في فهم القرآن وتفسيره ما يأتي ما ذكره ابن العربي في تفسير قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عليم. إذ يقول إن الكفر وإن كان جائزا بالإكراه عند العلماء فإن من صبر على البلاء ولم يفتن حتى قتل حتى قتل فهو شهيد ولا خلاف في ذلك وعليه khata misalnya yuftatan sahih terus bahwa syahid wala khilafa في ذلك وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقا بالخلق وإبقاء عليهم
ولما في هذه الشريعة من السماحة ونفي الحرج ورفع الإصر فهنا أيوة أكمل أولا. فهنا بني ابن العربي فهنا بنى ابن العربي تفسير استنادا على المقاصد تفسير بنا. فهنا بنى ابن العربي تفسيره استنادا على المقاصد العامة للشريعة في التيسير ورفع الحرج والمشقة عن أمة الإسلام. Innal kufra wa in kana jaizan bil ikrahi indal ulama fa inna man sabara 'alal bala wa lam yuftatan hatta qutila fa huwa syahid wala khilafa fi dzalika wa alaihi tadullu asar asy-syari'ah allati yatulu sarduha wa inna ma waqa'al idnu rukhsatan rifqan bil khalqi wa ibqa'an 'alaihim wa lima fi hadhihi syari'ah min as-sama. Itu ini apa maknanya? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Ada masbuh. Al makruh yakni kafara li'annahu makruh hadza jaiz. Ya, hadza jaiz. Misru madza? Mislu ma hadasa li Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir Yasir hada Abu Ammar. Ammar lahu abun ismuhu Yasir hada kutil. Wa ummuhu Ummu Ammar Sumayyah. Sumayyah ya awal imra'ah syahidah. Kutila li'annahu madza? Li'annahu dakhala al-Islam wa qatala haula al-kuffar madza al-musyrikun haula. Ya. Itu walakin huna madza tafsir al-kufru wa in kana jaizan bil iqra walakin gimana mafhumnya? Ya kalau orang dipaksa untuk kufur setelah itu ya boleh, tapi kalau yang mempertahankan itu lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Antum, awas ini kamu harus zina itu. Enggak mau zina saya bunuh. Begitu. Kalau antum zina boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Walakin kalau tetap mempertahankan itu lebih baik. Seperti itu. Kalau kamu nggak mau saya bunuh. Ya, kalau dia mempertahankan sampai dia dibunuh itu berarti sah. Tapi kalau dia ya sudah dia berzina karena makruha misalnya begitu, ya la ba'sa. Ada samahatul Islam. Walakin mada di sini wa huna bana Ibnu Arabi tafsirahu istinadan alal maqasid al-amma lisyariah wa huwa at-taysir. Jadi kalau boleh gitu. Boleh. Kayak dulu zaman Bosnia itu ada perang Bosnia dulu. Itu banyak yang diperkosa. Lalu kemudian pada hamil. Lalu kemudian mereka mencari fatwa. Boleh enggak itu digugurkan? Ya, fatwanya boleh taisir. Tapi kalau dia mempertahankan itu sobaro ala dzalika bahwa ahsan. Ya, tapi diperbolehkan untuk menggugurkan. Dalam menggugurkan setelah adanya ruh itu tidak boleh. Kalau mau menggugurkan sebelumnya itu masih. Kalau sudah ada ruhnya, yaitu setelah ada ruh itu kapan? Dalam 4 bulan ya. 120 hari itu sudah ditiupkan ruh. Ada huwa maslak mada
at-tarjih wa tafsir bilaika wa tadabbur. Ada huna at-tadabbur. Kok maslak asani ya? Foto ada. Maslak awal ada. Tafsir wa At-tafsir tarjih. wa oh iya. Sorry. Tapi ada laysa maslak asani bilaika. Maslak asani ada mana? At-tanzil Tatbiq. wa tatbiq. Ada maslak asani. Ada maslak al-awwal. Ya. Lakin rubama masalah tanzim tatbiq wa takwir fi apa namanya fi darsi asalis asyar. Nah iya, dua maslak asani. Maslak apa? Di sini loh. Oh dia darasnya saja ya. Darasnya saja. Maslak at-tarjih wa tafsir wa tadabbur wal istinbat. Ngapain dia di sini kok? Oh enggak apa-apa, mungkin masalah tarjih ada masalah qaul awal. Masalah tafsir ada tsani, tadabbur ada salis, istinbat ada rabi', cuma tatbiq ada khamis. Tanzil ada sadis hakada ya rubama huwa yaqsud. Ya. Baik, ada maslak asani. Loh, mestinya ya kota kalau begitu dia Salis. mestinya asalis kalau maunya begitu. Dan tarjih ada masalah awal, Tafsir tadi. cuma tafsir ada sani, cuma ada tadabbur ada salis istimbat. Oh di sini salis sanian ya sanian dari masalah kasani. Ini masih salah ya. Baik, tadi mana akhir? Betul. Masalah asani. Al-maslaku tsani tawdhiful maqasidi fit tadabburi wal istinbati. Amarallahu subhanahu wa ta'ala fi mawadhi'a muta'addidatin min kitabihi bitadabburil Qur'anil Karim. Faqala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Awalan tawdhiful maqasidi fit tadabburi mimma la syakka fihi anna sammata alaqatan wa qidatan baina tadabburi wa maqasidil qur'ani. Dzalika anna fi ma'rifati maqasidil qur'ani min abrazi ma yu'inu ala tadabburi wa ta'ammuli fi kalamillahi azza wa jalla. Wa min amsilati dzalika ma ya'ti. Inna min maqasidi suratil kahfi al-ibtila'u wal ikhtibaru. Fa inda tawdhifil maqasidi tawdhifil maqsadi fi tadabburi surati tajidu dhihnaka yarbutu baina hadzal maqsudi wa baina muhawara surati mahawiri surati. Fa qissatu ashabul kahfi fiha dalalatu taban ashabi akhi. Fa qissatu ashabil kahfi fiha dalalatun alal ibtila'i wal ikhtibari fid dini. Wa fi qissatil Khidir ma'a Musa alaihi salam Khidri ma'a Musa alaihi salam dalalatun alal ibtila'i wal ikhtibari fi talabil ilmi. Wa fi qissati
sahibul jinnah Jannah. sahibul jannah dalalatun alal ibtila'i wal ikhtibari fil jahi wasyarafi wal mali wa fi qissati dzil qarnain dalalatun alal ibtila'i wal ikhtibari fil mulki Anta ماذا فهمت؟ Ayo. Taudhif al-maqasid bitadabbur. Tadabbur fil kalamillah wa hunaka maqsad masalan fi suratul kahfi ada maksud di suratul kahfi ini ibtila wal ikhtibar fi jamil kisah fi suratul kahfi. Awalan yakni fi kisah madhuna ashabul kahfi wa ibtila wal ikhtibar fi din wa fi kisati Khidir wa Musa ibtila wa ikhtibar fi talabi ilmi wa fi kisati ashabul jannatain wa ibtila wa ikhtibar fil jahi wa syarafi wal mal summa al akhir fi kisati Zulkarnain naka ibtila wa ikhtibar fil mulki. Itu aina akhir, aina tadabbur wa aina maqasid. Aina tadabbur kan kita kalau tadabbur Quran itu menggunakan maqasid. Gitu kan? Ya. Jadi maqasid itu kita pakai untuk tadabbur. Gimana tuh prakteknya di sini? Tadabbur wal amal maqasid wal goyah. Oke, Pak. Mana dari ini? Dari tadi itu dari surat Kahfi ini mana yang tadabbur, mana yang maqasid? Antum kan mau mentadaburi surat Al-Kahfi, mau mentadaburi surat Kahfi. Lihat baru ayati. Oke, mau mentadaburi surat Al-Kahfi. Nah, mentadaburi surat Al-Kahfi ada nuwaddif maqasidul Quran untuk membantu mendapatkan tadabbur yang tepat. Di mana aina huna at-tadabbur wa aina al-maqasid. Man, huna yaqul. Mafhum atau la? Jadi maqasid Quran itu ditaudhif dalam mentadabbur. Sementara kita kan disuruh tadabbur kan. Ya baru ayat itu. Nahnu naqra surat Al-Kahfi. Nah tadabbar surat Al-Kahfi ala. Baik, tadabbur surat Al-Kahfi ini gunakan maqasid. Gitu. Bagaimana? Rubama qabla an natadabbara surat al-kahfi la budda alaina an na'rif awalan an maqasid surat al-kahfi. Oke, na'rif awalan maqasid surat al-kahfi. Terus tawassalna ila anna maqasid surat al-kahfi hada mada? Al-ittiba. Terus kita baca di situ. Oh, ada 4 cerita di situ. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Jannatain, Khidir wa Musa, wa Zulkarnain. Ini apa hubungannya dengan bimana hadza ibtila fiddin. Ya, Ashabul Kahfi ini dari mana mempertahankan agamanya? Nah, gitu. Dalam mempertahankan agama ini ada ujiannya. Gitu. Ujiannya Ashabul Kahfi itu apa? Ya imma pilih jabatan, ya imma pilih agama. Sahih? Karena dia itu kan Ashabul Kahfi ini orang-orang penting di dalam di kerajaan itu penting. Ada yang mustasyar, ada yang tabib, ada yang panglima itu. Ada yang mustasyar, ada yang tabib, ada yang panglima, ada yang begitu. Tabibul khas li
li al-Malik begitu, Diklianus saat itu. Nah itu kan orang-orang penting yang punya jabatan-jabatan penting. Nah gitu. Tapi dia bertentangan dengan agama. Mereka sudah mengikuti agamanya siapa? Agamanya siapa? Ashabul Kahfi. Nabi Isa. Itu masa setelah Nabi Isa. Ashabul Kahfi itu. Saat itu kekuasaan di tangan Romawi. Di tangan Romawi. Nah, ini kan kejadiannya di Syam, di daerah Urdun, di daerah itu dulu kan Syam, Palestina itu satu kawasan. Ya, kekuasaan Romawi itu semuanya dulu dikuasai Romawi di situ. Rajanya dari Romawi, jadi ini daerah termasuk daerah apa namanya? Daerah provinsi ya, masih daerah kekuasaannya Romawi. Berarti ada gubernurnya. Nah, gubernurnya itu Diklianus itu. Ya, Diklianus. Nah, tapi mereka ini orang-orang penting. Ya, orang-orang penting di kerajaan itu. Ada yang mustasar, ada yang penasehat, ada yang panglima, ada yang tabibul khas, ada. Nah, itu yang lain adalah pengembala itu yang memiliki. Ya, pengembala ini punya anjing itu. Ya, makanya itu berapa jumlahnya mereka itu? Ada yang mengatakan apa? 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Ya gitu. Ya, salah satu rabi'uhum kalbuhum. Yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaibi. Enggak ada yang tepat itu, enggak ada yang benar. Masing-masing ya ngarang-ngarang aja ya, kira-kira ya. Sejarah itu selain Quran itu ngarang loh. Maksudnya nggak bukan ngarang, menerka-nerka, doni semuanya, doni. Ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang, ini kita maqasid surahnya apa? Ibtilah. Gitu. Ini untuk ibtilah. Lah kok ada 4 cerita? Oh berarti ibtilah ada fiddin, ada fil mal, ada fil ilmi, wa ada fil mulki. Mungkin ketemu nanti aja. Memang ujian gitu ya. Seperti itu. Nanti ketemu dalam tadabbur. Ini makna tadabbur seperti ini. Ya. Bedanya dengan tafsir setiap ayat itu ditafsirkan maknanya. Ya. Ditafsirkan maknanya. Ada berarti man lahu soal? Maaf ya, kita teruskan dulu Mas. Sanian. Tawziful maqasidi fil istinbati. Miman asyari ila tawzif. Asyari dari mana antum? Uang fi'il madhi kok. Fi'il madhi itu mesti mabniun 'alal fathi. Kataba, daraba. Mimman asyara ila tawzifu hadzal maslak Ibni Ashur idza qala ala anna min maqasidil Qur'an amrayni akhraini ahaduhuma kaunuhu syari'atan daimatan wa dzalika yaqtadi fataha abwabu ibaratuhu li makhluqin fataha abwaba ibaratuhu. Kenapa abwaba? Fataha abwab Apa? B. Kenapa B? Lo ante lo PPA. Saya ante PPA. Oh PPA. Kok fathah abu-aba ya ante PPA. Ya, fathah B limadan. Alah, ente enggak lulus sebenarnya ente BBA itu. Bantu, oke. Bantu. Abu Abil limada. Halo. Oh, abu-abu malah.
Yaqtadi fathah Abu abwabu. Limada abwabu. Inti nggak membantu menjerumuskan. Astagfirullahaladzim. Sudah betul dibilang Abu Habi kok. Alah Ustaz, Abu Habu. Menjerumusan. Limada Abu Habi, akhi. Hah? Mana yang mudhaf? Mana yang mudhaf itu loh? Ababi lima tak ababi. Dorok. Dorok maknahu amplop. Mada lagi? Udah pilih. Anta PBA. Nah ini PBA bagaimana lagi ki ya? Yang lain ini palsu ada. Untuk ini. Astagfirullah. Ada mudah pilih itu plus sana sania atau salisa ada. Sana sania ada kita. Hah? Hah? Palsu sania ada. KMI ya antum nih. Deh, lanjut. وذلك يقتضي فتح أبواب عبارته لمختلف الاستنباط المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين وثانيهما تعويض. Coba ente cepat bisa nggak? Siapa yang bisa? Nanti ente PBA asli. Coba secara cepat ini. Misalnya nih, yaqtadi fathah, masalah fathah ada maf'ul. Misalnya gitu. Terus ya mudhaf, abwabi mudhaf ilaih. Coba teruskan sampai mustambitin. Coba cepat. Fathah. La. I'rab. Tentukan i'rabnya. Fathah maf'ulun bih. Wa mudhaf. Abwabi mudhaf ilaih. Ya. Ibaratihi mudhaf abwabi mudhaf aidan. Ibarati mudhaf ilaih wa mudhaf hi mudhaf ilaih. Ya. Jadi al-fujar mukhtalifi ismun majrur. Ya. Wa mudhaf. Ya. Istinbati mudhaf wa mudhaf ilaih dan. Nah, iya. Al-mustambitan mudhaf ilaih. Gitu. Ada wa tamam ada. Ada wa BBA bimanal kalimah ada. Gitu. Ini panjang begini mudah pilih gitu. Ada tamam ada. Kada. Ayo. Lanjut hatta tu'khazu minhu ahkamu al-awwalina wal akhirina wa thaniyahuma ta'wiyadu hamalati hadza syari'ati wa ulama'i hadza ummati bitankibi wal bahthi wal istikhraji al-maqasidi min waisati adillah hatta takuna tabaqatu ulama il ummati salihatan fi kulli zamanin li fahmi tasyri'i syari'i wal maqasidihi min tasyri'i fayakunu qadirina ala istinbatil ahkami tasri'iyati walau siyagha lahum tasyri'u fi uslubin walau sigha lahum tasyri'u fi uslubin sahlin tanawuli la tadu al-kufa ala ma baina anzarihim fil mutala'ati al-wahidah min ajli hadza kana saluhiyatu ibaratihi likhtilafi manazi'al mujtahidin. Kok bisa loh nanti lo langsung manazi'a itu loh. Likhtilafi manazi'il mujtahidina qa'imatan maqamatala al-mu'allifina fi tadawwini kutubil ulum.
taba'an li ikhtilafi Maratibil usul. Angel iki. Ibnu Asyur tuh memang bahasanya luar biasa. Ibnu Asyur ada soal. Dia orang Qasidi. Ya, wa mithalan wasil. ومثالا على أهمية مقاصد السورة في استنباط مراد الله من كلامه ما جاء في سورة التين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين حيث فسر بعض العلماء الخلق في أحسن تقويم بأنه فسر طبعا الخلق فسر بعض العلماء الخلق في أحسن تقويم بأنه الخلق في الصورة الحسنة قال البغوي أي أعدل قامة وأحسن صورة وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان خلقه مريد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز أما ابن عاشور فاستنبط مراد الله من الآية بناء على مقاصد القرآن فقال هو تقويم إدراك الإنسان تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل فلذلك كان هو المقصود من قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ماذا فهمت من هذا؟ ابن عاشور. لا هناك تفسير صح؟ استنباط من هذه الآية بين البغوي وابن عاشور. ابن عاشور يوظف مقاصد أما بغوي لا. كيف هذا؟ Kalau di sini kalau menurut Al-Baghawi yang dimaksud ahsanut taqwim itu sebaik-baik surah jasad dalam jasad. Sementara kalau Ibnu Asyur yang dimaksud ahsanut taqwim di sini akal. Karena lidzalika alladzi yasduru anhu a'mal al-jasad. Jadi dzalika huwa. Jadi gimana nih menafsirkan ahsani taqwim? Gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu. Ini gimana nih cara menafsirkannya? Nastambit ada makna ahsani taqwim. Ya yang biasa ahsani taqwim ada ya ahsani taqwim khalqan dari sisi fisiknya gitu. Makanya dia bilang Baghawi ya coba lihat tuh manusia, kalau yang lain tuh jalannya mukiban ala wajhi. Kalau manusia gitu makan pakai tangan apa semuanya itu sangat sempurna manusia. Kalau hewan dan makhluk-makhluk lain tidak sempurna. Lah
khalaqnal insana ahsana taqwim hada maknahu jasadan. Hada inda mada Nawawi. Walakin inda Ibnu Ashur mada? Inda Ibnu Ashur hada khuluqan. Aqlan wa khuluqan. Ya, mungkin aqlan wa khuluqan sana fi asal. Kenapa begitu? Ya karena itu yang di jasad itu hanya khadim. Ya, khadim bagi siapa? Lil akli. Gitu. Jasad itu hanya ya dia menjalankan perintahnya. Jadi ahsanut taqwim itu maksudnya ahsanut taqwim itu manusia dibekali oleh penciptaan yang lebih sempurna, yaitu dengan akal. Seperti itu. Bukan dengan apa? Dengan gimana memahami dua tafsir itu? Istimbat yang lebih tepat itu. Menggunakan pendekatan maqasid bisa lebih tepat dalam istimbat makna begitu. Ada maksud dari taudhif. Ya, taudhif. Baik, man lahu soal masalah fi daqaiq. Liman lahu soal. Ini masih belum selesai, masih sedikit. Bolehnya. Betul. وقال أيضا وأما خلق جسد الإنسان في أحسن التقويم فلا ارتباط له بمقصد صورته ويظهر هذا كمال الظهور في قوله ثم رددناه أسفل سافلين فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين لكان نبوء عن أرض الصورة أشد عن غرض الصورة أشد. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu ahsani surah, ahsanil khalq. Nah, terus kok summa radadna? Ila asfali safilin. Kok bisa? Nah, kalau rodatnya kapan? Menjadi tua. Kalau tua itu masuk memang asfala safilin? Enggak lah. Kalau gitu. Jadi maksudnya di situ ya al-aql. Ya ahsani taqwim itu karena dibekali oleh al-aql. Sehingga dia menjadi sempurna. Lah kalau dia tidak menggunakan akal, rodatna ila asfali safilin. Gitu. Kalau dia hidupnya tidak menggunakan akal, ya rodatna ila asfala safilin. Makanya lebih buruk dari hewan. Antum tahu bajing? Hayawan kan? Bajingan. Ada insan. Ya, kalau bajing ada hayawan, kalau bajingan ada insan. Ayuhuma aswa? Kan bajingan ada aswa. Anu bajing atau faqat ya'khud madan narajil wa fawaqih hakala faqat. Wa adatan la yunhi jami'an sahih. Walakinal bajingan ada ya'khud hadid wa ya'khud apa yang tidak manusia enggak mau itu? Semuanya mau. Apa yang enggak mau? Pasir mau. Batu dia mau, hadid mau, kabel, apa saja, besi, kabel, mur, itu katanya. Setelah peresmian Suramadu itu banyak mur-mur yang hilang. Ada mizah, mafi dalilnya. Ada apa sih? Rodatna asfala safilin.
Nah, itu menggunakan pendekatan maqasid ala ansab. Itu maksud. Ini kan nuwadif maqasid untuk memahami Al-Quran. Untuk istinbat, ada tarjih, tafsir, tadabbur, ada istiqdami, ada istinbat al-maqasid. Maqasid ini tamam sekali. Tafadhal, ada hunaka soal? Nurid an-nasr awalan awalan apa? Lalu masih itu fi tafsir. Anna at-tarjih wa tafsir urid an astanbit qalilan. Anna at-tarjih wa tafsir huma muqaddimatun li al-maqasid wal maqasid muqaddimah lit tadabbur wal istinbat. Kata kaifa indakum li anna at-tarjih muqaddimah wa tafsir muqaddimah li na'rifal maqasid wal maqasid hadza kama ta'lamna qabla qalil fi suratil kahfi la budda an na'rifahu awalan summa natadabbar wa nastanbit. Maqasid la yahdad ila tarjih. Ada tarjih bainal ara' ada. Nama huna tarjih baina ara' baina ara' sawa'un bi baina nuzul ara' fi nuzul atau fi ini apa? Fi al-muta'aridah. Al-ara' muta'aridah. Al-ara' al-muta'aridah. Begitu. Nah, itu untuk mentarjihnya pakai maqasid, bukan kebalikannya. Bukan jadi ke tafsir. Maka dia tafsir. Maka ikhtilaf fi tafsir. Mana tuh? Ini setengah semuanya itu yang dibasuh atau seperempat. Misalnya kalau sepertiga atau sedikit gini aja. Mana yang lebih benar untuk mentarjih baina hadhil ara'? Pakai maqasid. Nah, pakai maqasid Quran. Yang mana yang lebih kuat itu? Kalau antum mana menggunakan maqasid gitu? Maqasid daripada wudhu itu apa? Nah, gitu kan? Maqasid wudhu itu apa? Taharah, gitu. Mencapai taharah. Sekarang taharah yang untuk kepala itu apa? Mana yang lebih banyak mencapai taharah? Gitu. Gimana? Tergantung. Kalau di daerah yang sulit air, nah, begitu. Daerah yang sulit air, pokoknya kan sampai pada toharoh, gitu. Tapi realitanya itu namanya kontek. Ada kontek, ada maqasid. Maqasidnya kan toharoh. Konteknya, ya, konteknya itu. Konteknya apa? Konteknya sulit air sini. Alah, sulit air tinggal gini aja. Nah, gitu. Kelas. Yakfi. Ya ana maqasid min maqasid syariah ada taisir. Misalnya seperti itu. Nah, kalau banyak air bahasa jebur-jebur itu nanti lah bahasa. Maksud itu ada penjelasan. Mandi hadas besar itu yang penting basuh semuanya. Jadi kalau ada yang di pinggir sungai ya langsung jebur, udah keluar udah selesai gitu, gitu. Itu maqasid Al-Quran. Kira-kira itu ada anak la wafi kita karena ada tarjih ada li usul ila maqasid wa maqasid ila itu tadi apa? Ila tadabburi wal istinbat. La tadabbur itu menggunakan maqasid agar tadabburnya itu lebih tepat gitu.
akhar? Wahid akhar? Untuk maqasid sendiri itu dari mana sih kira-kira? Karena kan ada maqasid Al-Quran, ada maqasid syariat ataupun ada maqasid yang lain gitu. Itu muncul gimana? Apakah sebelumnya gimana menangkap maqasid itu kan? Dari siyak, dari makna, dari gitu. Yang sebelumnya itu untuk menangkap maqasid. Jadi kalau kemarin maqasid itu ada maqasid Quran. Maqasid Quran itu ada maqasid didukung oleh maqasid surah. Maqasid surah itu bisa didukung oleh maqasid maqta, karena di surah yang besar-besar itu tentu dia terdiri dari maqta. Kayak tadi itu cerita tentang Ashabul Kahfi. tentang Ashabul Kahfi itu ada maqta. Ada 4 maqta itu. Jadi 4 maqta itu punya maqasid. Punya maqasid. Ya, semua ayat yang cerita tentang Ashabul Kahfi tentu maksud maqta. Maksud maqtanya apa tadi itu? Maksud maqtanya ikhtibar biddin. Ikhtibar biddin. Maksudnya di situ. Al-ibtila biddin. Jadi semua ayat itu menuju ke situ satu. Apalagi kalau cerita kan nggak bisa dipisah. Cerita itu mesti satu kesatuan. Makanya bagus sekali itu makanya terbaik kalau mau mengkaji tentang cerita nggak ada yang lain kecuali surat Yusuf. Makanya ahsanul qasas itu. Dia terbaik. Gitu. Ya, saya 1 tahun itu di Ponorogo mengkaji surat satu-satu itu ahsanul qasas. Kalau mau cerita yang terbaik dalam Al-Quran ya Yusuf itu dari awal sampai akhir dalam 1 ayat dan tidak dipecah-pecah ke mana-mana. Ya itu sangat sempurna ayat itu. Surat itu. Oke, surat ada maqta. Gitu. Nanti ada maksud maqta menuju kepada surat. Nah, maqta didukung oleh ayat. Begitu. Maqta atau kisos di dalam surat. Ya kan ada maksud al-kisos, maksud al-kisos. Begitu. Nah, kisos ada di dalam surat pasti. Begitu. Berarti lihat ada kisah. Kalau Kahfi isinya kisah itu 4 itu. Kisah. Yang lain-lainnya tidak. Kayaknya itu mendukung ke kisah. Tapi kalau surat Baqarah ada kisah, ada gitu. Dan ceritanya ada banyak macam-macam. Di Baqarah itu sangat kompleks. Ya, sangat kompleks dan panjang. Itu perlu di maqta. Jadi dari maqta itu nanti gitu. Nah, kita tahu maksudnya. Atau betul? Jadi kalau tahu maksud itu memahami Al-Quran itu secara struktural bagus sekali. Ini saya kemarin itu kajian. Saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati. Setelah itu kok berbicara tentang apa? Tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Apa hubungannya kiblat kok dengan ummatan wasatan? Begitu. Kok di situ saya qulus sufaha. Lalu di situ ada ayat yang ngomong wadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Begitu. Terus di situ ada inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Begitu. Terus ada di situ ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nanti kalau bicara ya ayyuhan nas itu halalan thayyiba. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu. Kenapa kalau ya ayyuhalladzina amanu kok kulu min thayyibat. Tapi kalau ya ayyuhan nas apa? Halalan thayyiban gitu. Itu. Terus apa hubungannya nanti dengan yang tadi? Apa hubungannya dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dengan al-qiblah gitu. Seperti itu. Ini kalau kita baca Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan ini itu menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan struktur. Gitu. Saya menemukan ini Allah ini akan mengangkat atau akan menciptakan satu umat baru. Umat baru yang akan menjadi center bagi peradaban. Namanya al-hadarah mihwariyah. Kalau sekarang kita sebut dengan hadarah mihwariyah atau dual mihwariyah. Ada dual mihwariyah. Dual mihwariyah itu hanya 4 aja di dunia ini sekarang. Hanya 4 negara itu yang lain itu ngikut. Tabi'ah namanya. Mihwariyah terus tabi'ah. Kadang umatan wasatun itu maksudnya menjadi dual, menjadi hadarah mihwariyah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Al-Qur'an dengan diutusnya seorang rasul, lalu kemudian merubah itu bangsa yang tidak tercatat dalam sejarah prestasinya menjadi dual, menjadi bangsa yang dia menjadi mihwar, jadi sebuah peradaban. Gitu. Nah, makna dari kiblat akan menjadi kiblat, dan betul setelah itu Islam hadarah Islamiyah itu menjadi kiblat. Begitu, baik yang di Baghdad ataupun yang di Andalusia itu menjadi kiblat, orang belajar ke situ, orang sampai pertanian ke situ, teknologi ke situ saat itu. Ya, kalau tentang teknologi perang, ya Utsmaniyah menjadi mihwar, negara mihwar. Ya, seperti itu. Saat itu. Ya itu lah kayak begitu kok. Nah, apa anunya? Apa syaratnya? Apa perangkat untuk menuju itu? Ini. Fadhkuruni adzkurkum, zikir. Waskuruli wala takfurun, syukur. Ya, zikir, syukur. Terus setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, sabar. Zikir, syukur, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sama salat. Zikir, syukur, sabar, salat. Ya. Nah, setelah itu cerita tentang kesabaran di situ. Ya, lalu cerita tentang inna fi khalqis samawati wal ardi, itu ilmu pengetahuan. Jadi zikir, syukur, sabar, salat, ilmu pengetahuan. Lalu kok berbicara setelah itu tentang kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Begitu. Nah, itu nutrisi. Jadi makannya umat Islam itu agar menjadi umat yang unggul itu harus nutrisinya bagus. Nutrisi bagus itu dengan 2 syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Thayyib itu maksudnya penuh dengan nutrisi gizi yang tinggi. Baru itu menjadi manusia yang unggul. Kalau makanannya kerupuk, sambel, terasi, tempe, kayak gitu sulit untuk menjadi manusia unggul. Enggak thayyib semuanya. Pecel, seblak, bakso setan, enggak karu-karuan di Indonesia. Gimana mau menjadi manusia yang unggul itu? Ya unggul di secara iklim, tapi kalau sudah berhadapan dengan bangsa lain sudah sulit. Kemarin itu untuk lihat nggak di seminar itu yang dari Jerman itu, ini apa namanya, mikir bagi dia saking tingginya itu. Begitu kok nggak mungkin kita mau perang, karena nggak mungkin.
kita 1 langkah, dia sudah 5 langkah. Makanya nggak pernah menang sepak bola itu. Ya, sudah begini-begini, udah rendah-rendah, udah pendek-pendek, makannya tempe, nasi. Mereka itu makannya kok gandum, begitu. Gandum terus susu itu menguatkan tulang. Makanya orang-orang India itu top itu, top tulangnya itu karena susu itu biasa. Orang Eropa, orang Mesir itu susu kalau pagi. Semiskin-miskinnya orang itu susu setiap pagi. Semiskin-miskinnya orang. Dulu kita semiskin-miskinnya mahasiswa kita masih minum susu setiap hari. Namanya penjual susu itu di mana-mana deh. Tinggal kita turun Imarah itu, situ ada penjual susu. Dan susunya itu susu asli. Bukan susu yang kalengan begitu, enggak. Bukan yang susu bubuk, enggak. Susu asli. Ya itu. Kalau mau menjadi manusia unggul ya nutrisinya. Begitu. Nah, kalau nutrisinya bagus, akalnya cerdas. Kalau cerdas, ilmu pengetahuan pasti mereka unggul dalam ilmu pengetahuan. Akalnya juga sehat. Begitu. Kayak begitu. Lalu begitu setelah itu ditambah dengan spiritualitasnya dengan sholat, mentalitasnya dengan kesabaran, seperti itu. Lalu terus menerus kerja keras karena syukurnya dan zikir, mengingat Allah. Jadi ini manusia top yang seperti itu. Kalau barat cerdas, ngibulin kita aja, jajah aja kerjaannya, begitu. Merusak alam, jajah, jual senjata supaya kita semuanya berantem. Gitu aja kerjaannya mereka. Gimana mau bisa menjadi khalifah? Gak mungkin. Ini akan digantikan oleh generasi baru. Ini generasi baru, satu jahil yang jadid. Begitu kok menolak itu sufaha. Makanya dikatakan saya kulo sufaha. Sufaha itu mereka. Mau dibikin jahil yang baru, begitu. Generasi baru yang akan memimpin dunia, yang akan menjadi pusat peradaban dunia, dia menolak. Gitu. Dilepaskan kalian semua, dilepaskan dari kontaminasi peradaban sebelumnya. Begitu. Enggak, itu kiblat ke Baitul Maqdis itu Yahudi dengan Nasrani. Kalian enggak, baru yang harus baru. Gitu. Generasi baru yang baru. Maka kiblatnya kita pindah. Makanya ketika Rasul pindah ke Madinah, itu kan ini ngapain itu orang-orang Yahudi kok puasa? Gitu. Itu memperingati ya Rasul. Itu memperingati mereka Bani Israel itu terlepas dari dari Fir'aun, selamat dari kejaran Fir'aun itu. Oh begitu, nama Allah. Jadi kalian jangan puasa tanggal 9. Kita sebelumnya sama setelahnya. Ditambah karena kita itu beda, tidak boleh ikut-ikutan peradaban lama atau agama yang lama yang sudah diselewengkan. Enggak, kalian baru gitu. Ya, jadi kalau bekalnya itu apa? Kenapa kok di situ berbicara tentang fadkuruni ya kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina yuzakikum yu'allimul kitaba wal hikmah. Nanti tugasnya umatan wasaton itu tugasnya Rasul, yaitu tilawah, tazkiyah, wa ta'lim, mengajar dunia dan mentazkiyah dunia dengan itu. Dan bekalnya untuk menjadi itu ya zikir, zikir, syukur, sabar, fikir, spiritualitas, sama didukung oleh nutrisi yang bagus. Kira-kira begitu itu, memahami ayat itu. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu bukan ayat-ayat sendiri, enggak. Di dalam satu kesatuan, dalam satu maksud. Begitu. Seperti itu. Nah, itu nanti bagian daripada kalau kita baca sebelumnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah itu ya harusnya menjadi umatan wasatan. Umatan wasatan itu umat unggul, menjadi center bagi peradaban. Gitu. Nah, kayak Gontor ini jadi center bagi peradaban
pesantren modern. Kalau pesantren modern ngomong bontot, berarti kita itu center. Gitu. Bontot itu center. Kalau pesantren perguruan tinggi beda. Gitu. Semua belajar ke sini. Ya, itu. Jangan-jangan nanti Islamisasi nggak ada lain. Tidak. Berarti kita center. Gitu. Belajar bahasa Arab? Tidak. Harusnya begitu. Itu baru menjadi umatan wasatan itu. Apalagi kalau semua bidang ke sini. Jadilah kita kayak Baghdad yang menjadi tujuan untuk semua orang mau mencari ilmu ke Baghdad atau ke Andalusia saat itu. Begitu. Karena di situ ada Darul Hikmah, ada madaris yang hebat-hebat di situ. Ada perguruan tinggi yang hebat-hebat. Ada rumah sakit. Ya, orang sekarang kan kalau orang sakit ya perginya ke negara-negara mehwaria itu tadi. Mau sakit ya ke sana berobat. Mau film ya ke Hollywood. Ya, gitu. Mau apa lagi? Mau penelitian ruang angkasa? Iya, NASA. Mau intelijen yang terbaik? CIA. Apa? CIA. Nah, itu. Juga ke situ atau ke Mossad. Begitu. Mereka itu yang memegang sekarang dual mihwariyah, yang memegang semua kendali itu. Di situ. Mau ilmu pengetahuan? Ya ke sana. Harvard. Begitu. Oxford. Gitu. Kalau dulu namanya ada Nizamiyah ada madrasah Nizamiyah dulu Nizamiyah. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Sekarang itu tantangan kita itu. Tantangan kita itu. Kita mihwar dalam satu Jawa Timur aja belum ini dan. Ya, gimana menjadi mihwar ya? Nanti mestinya begitu, belajar bahasa Arab udah Islamisasi apalagi yang kita bisa unggulkan itu baru menjadi mihwar ya, seperti itu maksudnya itu. Naqtadim bi khitamil majlis. Subhanallah. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. Ustaz Rahmat link Zoom-nya yang tadi